Oke. Eh, ini slide saya terlihat nggak, Mas? Kelihatan, Mas? Kelihatan nggak? Ya. Baik, saya rekam aja. Nanti saya share rekamannya, saya jelaskan materinya. Ini kebetulan masih basic, jadi saya kira tidak terlalu sulit lah, insya Allah, karena ini hal yang biasa yang pernah dipelajari dalam metodologi penelitian. Oke. Jadi ini apa? Belum terlalu ke theoretical konseptual, apalagi ke teknik analisis belum, masih pengetahuan dasar. Oke. Ya, nanti saya kira nggak akan kesulitan. Ini saya jelaskan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala, kita siang hari ini bisa kembali bertemu walau via online, namun tidak mengurangi makna esensi dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung, dan teman-teman yang lain kalau yang belum sempat bergabung nanti kita akan share videonya. Materi kita siang hari ini adalah pengolahan dan analisis data, tapi lebih kepada proses pemahaman tentang data. Ada tiga materi yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah mengetahui, mempelajari, dan memahami tentang data, karena ini nanti akan menjadi basic dari proses econometrics yang akan kita sama-sama pelajari dan sama-sama nanti kita akan aplikasikan ya di dalam mata kuliah kita ini untuk mendukung research, ya, untuk mendukung penulisan tesis nanti yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan studi akhir ya di jenjang strata 2. Kita akan nanti lihat data dari dua sisi, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Lalu kemudian berbasis pada data, kita akan coba melihat teknik pengolahan datanya. Ini nanti kita belum akan terlalu dalam ya mengenai instrumen apa yang digunakan, teknik analisis yang akan digunakan, tapi lebih kepada bagaimana membedakan data satu dengan data yang lain, lalu kemudian kita akan coba untuk memilih teknik yang sesuai, yang tepat untuk data yang bersangkutan. Lalu kemudian bagaimana kita menyusun data, menyusun laporan yang nanti akan kita sajikan gitu ya dalam sebuah laporan penelitian. Baik ya, kita akan coba untuk mengenalkan data. Jadi data dalam konteks istilah itu bahan mentah ya, bahan mentah. Jadi bahan mentah ini tidak akan punya arti banyak ya, tidak akan memberikan arti atau makna tertentu yang bisa memberikan uh, bisa membantu ya kepada seseorang atau kepada penggunanya sebelum dia diolah. Jadi kalau tidak diolah maka tidak akan banyak memberikan makna ya. Nah, sehingga dia perlu ada proses lanjut yang nanti akan menjadi berguna ketika diolah dan kemudian bisa menjadi suatu informasi, ya, menjadi suatu informasi atau menghasilkan informasi. Oke, sebagai contoh, misal kalau kita seringkali misalnya mendengar ada kata, misalnya ada angka misalnya 12 misalnya. Apa angka 12? Ya, kita paham sih itu angka 12, satu dan 2 gitu ya, satu dan 2, angka 12. Tapi apa maksudnya 12 gitu. Nah, kita tidak akan bisa menarik suatu informasi apapun hanya mengetahui bahwa ada angka 12 gitu ya. Nah, akan bisa bermanfaat gitu ya kalau kemudian data 12 itu diberikan akan diolah atau dibantu dengan menggunakan data yang lain yang kemudian ternyata angka 12 itu ternyata misalnya jumlah dari mahasiswa, ya, jumlah dari mahasiswa. Jadi angka-angka dan ada data-data tadi tidak akan memberikan makna yang
berarti bagi pengguna apabila tidak disertai dengan uh, tidak diolah yang kemudian menjadi suatu informasi. Baik ya, kemudian berikutnya adalah kita perlu memahami bahwa data yang nanti akan digunakan dalam analisis ya, apakah nanti akan kita gunakan untuk analisis penelitian, ataukah misalnya kita gunakan sebagai sebuah sumber informasi yang bisa bermanfaat ya bagi proses pengambilan keputusan. Kita bisa bagi menjadi dua, ya. Ada data kualitatif, ada data, kalau ada kualitatif pasti ada kuantitatif ya. Nah, bedanya di mana? Kalau kualitatif itu adalah dia biasanya berhubungan dengan kategori, ya, dengan sifat, karakter, gitu ya. Jadi misalnya laki-laki perempuan, nah gitu ya, itu kategori ya. Atau misalnya atas bawah, misalnya. Lalu misalnya buruk baik, misalnya ya. Jadi kategori dan karakter itu uh, sebuah data juga ya, misalnya warna, misalnya ada warna merah, ya hijau, kuning, biru, hitam. Itu adalah data yang kita bisa temukan dalam bentuk kategori atau karakter. Itu adalah kualitatif. Itu data, tapi tidak bisa punya arti apa-apa kalau kemudian belum diolah. Itu lagi-lagi ya. Jadi data itu suatu angka atau simbol yang atau kategori yang belum memiliki arti gitu ya, kecuali setelah nanti akan kita olah. Data kualitatif tidak berhubungan dengan angka ya, dan tidak dikaitkan dengan analisis statistik gitu ya. Nah, kalau data kuantitatif sebaliknya, jadi dia berupa angka ya, diperoleh dari hasil suatu pengukuran atau mengubah data kualitatif ke data kuantitatif. Yang tadinya misalnya datanya itu data kualitatif, contoh tadi misalnya perempuan laki-laki, kemudian dikasih simbol gitu ya, kalau perempuan satu, kalau laki-laki itu dua misalnya, maka angka satu dan angka dua tadi menjadi kuantitatif gitu ya, karena angka satu dan dua sudah berubah menjadi angka, walaupun itu adalah sebuah simbol. Nah, nanti kita akan bedakan antara 1 dan 2 sebagai data kuantitatif dan 1 dan 2 sebagai data kualitatif. Bedanya di mana? Ya sama-sama angka, tapi bisa berupa kualitatif, bisa juga sebagai sebuah kuantitatif. Nah, kita akan bisa mengubah yang tadinya kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, kuantitatif nanti juga akan bisa diukur dan ada yang tidak bisa diukur. Nanti yang kita akan bedakan, makanya ada data diskrit, ada data nominal, ada data ordinal, ada data kardinal, ada data rasio gitu ya. Nah, data-data itu, perbedaan itu nanti akan berpengaruh ya terhadap suatu penelitian yang kita lakukan. Jadi misalnya kita tidak bisa bedakan antara data, misalnya data ordinal dengan data kardinal misalnya, maka akan berisiko terhadap output dari hasil suatu riset ya. Nah, ini yang seringkali terjadi di mahasiswa yang tidak memahami tentang statistik ya. Misal contoh ya, contoh misalnya gini. Kita membuat suatu survei misalnya, survei lalu kemudian untuk membuat agar bisa dianalisis secara kuantitatif, lalu semua diganti dengan simbol angka. Tadi ya seperti laki-laki perempuan ya, perempuan kasih simbol 1, laki-laki 2 misalnya. Kemudian tempat tinggal misalnya. Tempat tinggal misalnya Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang. Nah, itu dikasih simbol. Kota Pekalongan 1, Kabupaten Batang 2, kemudian Pemalang 3, Batang 4 misalnya. Itu simbol. Kenapa? Karena untuk memudahkan dalam rangka analisis deskriptif ya. Jadi ketika nanti akan kita membuat suatu agregasi atau akumulasi, berapa sih yang tinggal di Pekalongan misalnya, maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan angka. Oh sekian persen, oh sekian persen gitu ya. Tapi kalau kita buat misalnya dalam bentuk data kualitatif ya, maka sulit untuk, apalagi kalau jumlahnya itu bisa ratusan atau ribuan. Nah, itu kita ngitungnya akan sulit ya, kalau kecuali kemudian kalau kita buat simbol-simbol yang kita bisa ya kita bisa analisis dengan menggunakan statistik deskriptif ya, akan lebih mudah dan cepat.
Nah, itu tadi angka-angka yang kita sebut tadi itu adalah angka-angka ordinal, ya. Atau bahkan lebih rendah lagi, dia derajatnya adalah angka-angka nominal, ya, bukan. Nah, angka nominal dia menjadi suatu angka atau data yang sifatnya nominal jenisnya karena dia tidak membedakan satu dengan yang lain. Yang membedakan hanya simbol saja bahwa Pekalongan itu kota Pekalongan berbeda dengan Kabupaten Pekalongan, ya, berbeda dengan Kabupaten Batang. Nah, simbol satu, simbol dua, simbol tiga itu tidak memunculkan atau tidak mengindikasikan adanya peringkat, ya. Jadi kalau angka satu itu bukan berarti lebih tinggi dibandingkan dengan angka 2 misalnya. Oke. Ini masih kelihatan nggak ya? Apa namanya slide saya? Masih. Masih ya? Masih. Sebentar ya, Mas Barata, mohon bantu saya sebagai co-host ya. Nanti kalau ada yang kebocoran ini suara bisa dibantu Oke, baik. untuk ini ya, untuk Imut. imut ya. Eh, Ya. Saya buatkan co-host, ya. Oke. Oke ya, saya ulangi lagi. Makasih sebelumnya Mas Barata. Nih. Oke. Nah, oke. Ya, ini sebagai pengantar ya bahwa eh, apa bedanya kualitatif dengan kuantitatif, yaitu sudah bisa dengan mudah ya kita bedakan karena kualitatif itu dia tidak mengindikasikan adanya angka, gitu ya. Kemudian kalau yang kuantitatif dia pasti angka, tapi angka ini ada derajatnya. Ini ada derajatnya dari mulai angka nominal, ya. Kemudian ada angka yang sifatnya adalah ordinal, ada angka yang sifatnya kardinal, ada angka yang sifatnya interval, ada angka yang sifatnya rasio, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya nominal misalnya nanti akan dikorelasikan dengan angka yang berbasis rasio bisa apa enggak? Nah, itu yang akan menjadi debatable. Ya, untuk beberapa ahli statistik mengatakan itu tidak bisa karena tidak relevan, tidak equal. Ya, tidak equal. Kalau dianalisis bisa nggak dengan menggunakan SPSS atau alat statistik yang lain? Bisa. Akan muncul angka, tapi angkanya menjadi tidak memberikan makna yang sebenarnya. Karena yang satu itu adalah angka nominal, yang satu adalah angka rasio misalnya. Lalu bagaimana untuk bisa agar equal, agar bisa dianalisis dengan hasil yang valid, gitu ya? Ya maka harus disamakan, ya disamakan sifatnya, karakternya. Gimana cara menyamakannya? Nah disinilah yang kemudian ada teknik, ya teknik untuk menyamakan data yang tadinya data nominal menjadi satu equal dengan data yang lain, misalnya data rasio atau data interval misalnya, ya. Oke, mungkin tadi yang baru masuk akan agak ada kebingungan ini maksudnya apa gitu ya. Maksudnya kok ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval. Oke, nanti saya jelaskan satu persatu sedikit ya. Jadi dalam pengukuran ya untuk mengukur sesuatu gitu ya dengan menggunakan data kuantitatif kita akan bedakan ada namanya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke ya. Lalu skalanya ada disebut dengan skala Likert, ada skala Goodman, ada semantic differential, ada scale, ada Thurston. Bedanya di mana? Gitu ya, bedanya. Ini contoh ya, skala nominal. Ya, skala nominal kita akan melihat di situ ada informasi atau data yang nanti akan diolah misalnya contoh misalnya jenis kulit ya ada hitam, ada kuning, ada putih, ada langsat gitu ya. Ada suku Jawa, suku Madura, ada partai, ada agama gitu ya.
Nah, itu adalah skala-skala nominal. Di mana ketika nanti kita akan melakukan suatu studi atau riset, data ini tentu akan berubah menjadi angka karena kita akan analisis ya, misalnya yang beragama Islam berapa persen. Nah, gitu kalau jumlahnya ribuan apalagi jutaan, maka tentunya harus diubah menjadi angka agar bisa dianalisis secara cepat dengan menggunakan deskriptif gitu ya. Oke, jadi itu nominal. Jadi kalau nanti kata-kata ini diubah menjadi kuantitatif, ya misalnya Islam 1 gitu ya, kemudian Kristen 2, Hindu 3 gitu ya, itu simbol. Nah, simbol itu adalah disebut dengan angka nominal, ya bukan angka rasio. Kenapa? Karena angka 1 itu bukan berarti lebih dulu dibandingkan dengan angka 2, bukan. Gitu ya. Atau angka 2 lebih besar dibandingkan dengan angka 1, itu bukan ya. Jadi angka-angka yang muncul itu hanya simbol saja. Simbol 1, simbol 2, simbol 3. Simbol 1 Islam, simbol 2 adalah Kristen, simbol 3 adalah Hindu itu ya. Ini oke, saya agak cepat sedikit tapi mudah-mudahan bisa diterima. Ini skala nominal ya. Nah, kemudian bagaimana kalau bicara misalnya skala ordinal? Oke ya, ini skala nominal. Contoh ya, wanita 1, misalnya laki-laki 2. Nah, 1 dan 2 itu hanya simbol saja, bukan berarti 2 lebih besar bilangannya dibandingkan dengan 1, bukan. Oke ya, itu simbol. Oke, saya mudah-mudahan bisa clear. Kemudian berikutnya adalah skala ordinal. Ya, skala ordinal. Ordinal itu angka yang nanti akan muncul itu sudah bisa menunjukkan jenjang, ya, jenjang suatu pendapat atau ranking. Contoh misalnya gini, apakah Anda setuju perkuliahan hari ini ditiadakan, misalnya? Maka ada yang mengatakan, oh sangat setuju, gitu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, pendapat ini akan bisa kemudian dibuat dalam sebuah simbol. Ya, kalau sangat setuju 1, setuju 2, tidak setuju 3. Nah, nanti kita akan klik ya yang angka 1, 2, 3. Nah, artinya bahwa 1 itu menunjukkan sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak setuju. Walaupun di situ uh, hanya merupakan simbol bahwa 1 itu sangat setuju, 2 itu setuju, 3 itu tidak setuju, tapi menunjukkan jenjang atau gradasi. Ya, gradasi. Dari yang sangat setuju, kemudian sangat setuju 1, gitu ya simbolnya, setuju 2, tidak setuju 3, gitu ya. Maka artinya semakin mengecil angkanya menunjukkan tingkat persetujuan. Nah, berarti kan ada ranking tuh, ya ada ranking, ada gradasi. Nah, itu namanya skala ordinal. Ya, itu namanya skala ordinal. Jadi kalau nanti kita melakukan suatu penelitian dengan ingin mengeksplor suatu pendapat seseorang, lalu kemudian kita ingin tahu setuju atau tidak setuju dengan suatu ranking tertentu, maka itu adalah skala ordinal. Oke. Ini bisa ditangkap atau sudah ada kegiatan yang lain, Mas Barata? Bisa ditangkap meskipun baru mau mulai ini. Oh, sudah mau mulai ya? Aduh, nggak bisa concern ya. Tapi ini posisi teman-teman sepertinya nggak di dalam kelas. Oh gitu, Ya di luar teman-teman ya? ya. Sepertinya masih di luar. Oh, oke ya. Oke, sebentar lagi deh kita selesaikan ini. Oke. Oke ya, jadi skala ordinal itu sudah menunjukkan apa, ranking, ya sudah menunjukkan urutan, ya sudah menunjukkan urutan. Itu ordinal, ya itu ordinal. Oke. Jadi kalau dari sisi kualitas, ordinal lebih tinggi dibandingkan dengan nominal, ya dari sisi kualitas. Kalau nominal itu tidak menunjukkan arti apa-apa, dia hanya simbol saja. 1 perempuan, wanita, 1 laki-laki, 2. Nah, itu hanya simbol saja, 1 dan 2. Tapi bukan menunjukkan ranking kalau 1 lebih tinggi dibandingkan 2 atau 2 lebih tinggi dibandingkan 2. Itu tidak ada. Itu nominal. Nah, kalau tadi ordinal itu bisa menunjukkan ranking, ya. Nah, di atasnya lagi adalah interval, ya. Skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot, ya, mempunyai bobot. Nah, misalnya gini, ada tinggi badan 167, 150 misalnya gitu. Ya. Nah, itu data yang kita eksplor tinggi badan itu ketika bicara 167 cm, maka kita langsung bisa memberikan apresiasi bahwa mempersepsikan bahwa 167 itu lebih tinggi dibandingkan dengan 150 cm gitu, ya.
Jadi interval itu dia sudah bisa menunjukkan ranking gitu ya, sudah bisa menunjukkan ranking dan sudah bisa diukur. Ya, sudah diukur. Jaraknya itu sudah bisa diukur. Kalau ordinal itu tidak bisa diukur. Misalnya gini, sangat puas dengan tidak puas. Berapa ukurannya? Nggak bisa diukur. Ya, hanya simbol aja bahwa rankingnya ada, tapi tidak bisa terukur. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa ditangkap. Ya, kalau interval itu sudah bisa diukur jaraknya. Dan yang membaca dengan data itu dia langsung bisa mengasosiasikan ya bahwa 150 cm itu lebih rendah dibandingkan dengan 167. Gitu. Ya itu bicara karena ada tinggi badan. Dan interval bedanya apa? Kalau interval tidak bisa digabungkan, dijumlah atau kemudian dikurangi itu nggak bisa. Contoh begini. Tinggi badannya 167, yang 150 cm misalnya. Ya. Kalau dua orang itu digabung, misalnya digabung nih ya, dijumlahkan, apakah kemudian tingginya menjadi 200 berapa? 237 misalnya. Oh, nggak bisa gitu ya. Jadi dia nggak bisa dijumlahkan. Itu skala interval, ya. Dia hanya menunjukkan simbol, kemudian bisa diukur, tapi tidak bisa digabungkan, ya, tidak bisa digabungkan atau dijumlah. Itu skala interval. Itu oke, oke ya. Nah kemudian berikutnya adalah ada skala. Oke, ini kayaknya masih ada satu yang hilang nih, ya. Satu lagi adalah di atasnya interval itu ada skala kardinal, tapi ini kayaknya kelepas satu, ya. Nah, pertanyaannya, yang nanti akan bisa dianalisis dengan tingkat presisi yang bagus, dengan tingkat signifikansi yang bagus, yang mana? Yaitu skala interval. Di atas skala interval ada namanya skala rasio, ya, skala rasio namanya. Nah, kalau rasio itu bisa digabung, ya, bisa digabung. Jadi kualitas data dalam pendekatan kuantitatif itu sangat berpengaruh. Kalau kita tidak memahami jenis data ini, maka hasilnya tidak kurang valid, ya, bahkan bisa menjadi tidak signifikan, ya. Oke ya. Kemudian ada skala lain yang nanti bisa digunakan juga ya oleh para peneliti dengan pendekatan kuantitatif, adalah skala Goodman. Goodman itu misalnya gini, ada pertanyaan, ya, misalnya, apakah Anda jawabannya hanya dua aja, setuju tidak setuju, ya atau tidak, atau binary ya kalau dalam bahasa logaritma itu binary ya. 1 dan 0 ya, 1 dan 0, setuju tidak setuju itu ya, 1 dan 0. Ini yang digunakan oleh komputer ya, bahasa komputer ya, itu Goodman. Lalu semantik diferensial, yang dua semantik diferensial. Semantik diferensial itu dia memiliki ukuran ya, ukuran garis gradasi ya, gradasi. Jadi misalnya batas ini antara misalnya setuju tidak setuju itu dibuat garis jelas ya, batasannya jelas, misalnya batasannya kelipatan 2, jadi 1 misalnya 3, 5, 7, 9, nah gitu ya. Nah, itu namanya semantik diferensial. Jadi semakin menuju ke angka 1 misalnya, maka menunjukkan misalnya ketidaksetujuan. Menuju ke angka yang paling besar atau maksimal itu mengindikasikan persetujuan misalnya. Nah, itu jadi ada gradasinya. Kalau yang pertama, Goodman itu kan hanya bicara yes or no gitu ya, yes or no gitu. Tapi kalau semantik diferensial itu bisa memberikan suatu alternatif jawaban, itu mendekati pada kenyataan. Misalnya, apakah Anda mencintainya? Misalnya, apakah Anda mencintainya gitu. Nah, kan sulit membayangkan mencintai sebesar apa misalnya. Nah, untuk bisa menggambarkan maka dibuatlah namanya semantik diferensial. Coba lihat, ini ada garis dari warna merah sampai ke warna hijau. Kalau Anda pilih yang hijau dan sangat hijau gitu ya,
di puncak, oh berarti Anda sangat-sangat mencintainya, misalnya gitu. Tapi kalau Anda mendekati warna-warna yang mulai agak sedikit merah kemerahan begitu, oh berarti Anda cintanya ya apa namanya ya rendah gitu ya. Nah itu namanya semantik diferensial. Ya dalam suatu penelitian bisa digunakan. Atau rating scale, ya atau rating scale, suatu pengukuran di mana responden menjawab salah satu jawaban kualitatif yang disediakan. Jadi ada rating, ya ada ukuran. Ukuran skalanya ada, misalnya 20%, 30%, 40% misalnya. Jadi rating scale. Nah, ini skala rasio yang tadi kita sebutkan itu menunjukkan dia itu termasuk skala interval tapi memiliki dasar yang tidak dapat diubah. Dia bisa memiliki nilai 0. Kalau interval itu tidak bisa memiliki nilai 0. Itu bedanya ya. Jadi kalau rasio dia bisa dijumlahkan, ya, bisa digabung, gitu ya. Kemudian apa namanya, dia tidak bisa memiliki nilai nol kalau rasio. Contoh begini, ya, contoh begini. Misalnya berapa umur Anda? Misalnya berapa umur Anda? Pertanyaannya. Nah, nggak mungkin jawabannya nol, gitu ya. Nggak mungkin jawabannya nol. Nah, itu adalah skala rasio, gitu ya. Contohnya. Berapa EPK Anda? EPK-nya 0. Oh, berarti Anda tidak pernah belajar. Berarti Anda memang nggak punya hak untuk dapatkan EPK karena tidak terdaftar gitu ya. Jadi kalau Anda terdaftar sebagai mahasiswa gitu dan Anda pernah belajar, mengikuti proses belajar mengajar, pasti EPK-nya akan muncul angka. Nggak mungkin 0. Nah, itu berarti skala rasio namanya yang digunakan, angka itu. Kalau kita buat tingkat pengukuran, maka nominal itu yang paling rendah. Ya dia hanya membedakan aja. Sebagai angka pembeda. 1 dengan 2 itu pembeda. Bukan berarti 2 lebih tinggi dibandingkan dengan 1. Oke, paham ya? Jadi nominal itu hanya pembeda saja. Misalnya hitam dan putih. Hitam itu simbolnya 1, putih itu simbolnya 2. Bukan berarti 2 itu adalah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 1. Bukan. Hanya simbol, oke? Itu namanya nominal. Nah, kalau ordinal, dia bisa punya urutan. Ya, dia punya urutan. Dia membedakan sebagai urutan. Misalnya gini, tadi ya, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Ya. Nah, ketika bicara angka 3, misalnya angka 3 itu adalah ketidaksetujuan. Angka 1 itu setuju misalnya. Maka nilai 1 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 2 dan nilai 3 gitu. Jadi ada artinya. Ya, ada urutan. Itu namanya ordinal. Oke. Nah, kemudian yang ketiga interval itu udah bisa membedakan jarak, ya, sudah bisa membedakan jarak. Contohnya interval tadi apa? Bicara tentang tinggi badan. Oke, tinggi badan. Pak Bagio ditanya tinggi badannya berapa? Tinggi badannya 162 gitu. Mas Barata berapa? 165 misalnya. Maka kita langsung bisa mengasosiasikan bahwa angka 165 itu lebih tinggi dibandingkan dengan 162. Oh berarti Mas Barata lebih tinggi dibandingkan dengan Pak Bagio gitu. Itu udah langsung diasosiasikan, itu namanya interval. Ya. Tapi tidak bisa, misalnya Pak Bagio ditambah dengan Mas Barata tingginya menjadi sekian karena tingginya menjadi 262 misalnya. Nggak bisa, ya. Oke, ya itu interval nggak bisa dijumlah. Nah, kalau rasio itu bisa dan dia memiliki nilai 0, dari 0 bisa. Ya. Jadi nilai skala yang paling perfect sempurna adalah rasio. Oke. Nah, ini contoh ya, ini contoh hasil lomba ini ya. Hasil lomba misalnya. Ada Mas Andri, ada Mas Yoga, ada Mbak Heni, ya ada Mbak Heni. Andri itu kelas 3, Yoga itu kelas 5, Heni itu kelas 4. Oke. Nah, di sini ada berapa orang nih yang ikut lomba? Ada 3 orang. Oke. Ada Andri, ada Yoga, ada Heni. Andri, ya, ada urutan nomor 1, 2, 3. Nah, di depan nama itu adalah nomor nominal.
Oke, jadi bukan berarti 2 itu lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan 1. Itu tidak artinya, tidak ada artinya. Itu hanya angka urutan saja, simbol aja. Bahwa Andri itu nomor 1, Yoga itu simbolnya 2, Heni itu urutan ketiga. Ya, jadi 1, 2, 3 di dalam nomor itu tidak ada artinya. Itu namanya nominal. Nah, sedangkan kelas. Nah, Yoga kelas 5. Heni kelas 4. Berarti Yoga kelasnya lebih tinggi dari Heni atau lebih rendah? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, ketika kita sudah bisa memberikan peringkat, urutan, ranking, itu namanya angkanya angka ordinal. Oke, sampai sini dulu sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke, good. Oke, makasih. Ini sambil sambil mau menunggu sebentar lagi ada orientasi. Nah, sekarang nilai. Ya, ada nilai Andri dapat 86, Yoga 83, Heni 78. Ya. Pertanyaannya 86 yang didapat oleh Andri apakah lebih besar dibandingkan dengan punya Yoga nilainya? Pasti. Pasti. Berarti sudah memenuhi. Dia bisa mengukur dia peringkat ya, dia adalah peringkat. Kemudian ada jarak. Jaraknya bisa diukur, ya jaraknya bisa diukur. Karena dia melakukan suatu kegiatan yang sama, yang satu dapat angka 86, yang satu 83. Kalau pertanyaannya misalnya 86 ya, 83 itu selisihnya berapa? 3 poin. 3 poin. Kita bisa ngukur dan bisa tahu, oh selisihnya 3 poin. Ya. Oh selisihnya itu 3 poin. Itu bisa diukur. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, kalau nilai Andri dengan yang paling kecil di bawah kan Heni ini. Kalau Heni kemudian ditambah dengan nilainya juga bisa melampaui Andri atau tidak? Halo? Bisa, Nilainya bisa. Heni Tapi ditambah nggak dengan bisa. nilainya juga bisa melampaui nilainya Andri nggak? Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu interval itu nggak bisa dijumlahkan. Ya, nggak bisa dijumlahkan. Ya. Nah sekarang hadiahnya, ini contoh hadiahnya. Hadiahnya Andri 100 juta, Yoga 75 juta, Heni 50 juta. Pertanyaan saya, Andri dapat 100 juta. Apakah lebih tinggi dibandingkan dengan punya Yoga hadiahnya? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke. Good. Berarti dia sudah menunjukkan peringkat juga, ya. Terus pertanyaannya, ya, 100 juta ya dikurangi dengan punya Yoga 75 juta, berapa sih uangnya? Saya tanya begitu. 25. 25. Bisa diukur 25. Gitu ya. Terus pertanyaan saya berikutnya, kalau semua hadiah itu ditotal dari juara 1 dan juara 3 berapa uangnya? 225 juta. 225 juta Kun. Itu namanya skala rasio, data rasio. Data rasio itu bisa dijumlah, bisa menjadi apa namanya? Indikator ranking gitu ya, jarak ya. Semuanya bisa, itu namanya data yang paling valid adalah data rasio kalau mau dilakukan analisis. Oke? Nah, biar semakin yakin gitu ya, biar semakin yakin, pertanyaannya, dengan ordinal bedanya apa? Misal saya begini, ya, bisa nggak Andri yang kelas 3, Yoga kelas 5, Heni kelas 4, gitu. Kalau dijumlah semuanya, gabung, gitu ya, menjadi kelas berapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu ordinal. Jadi kalau data ordinal itu, dia nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa. Itu ya. Oke, saya kira ini materinya untuk siang ini, ya.
untuk apa namanya membedakan data, karena nanti ketika kita akan mengolah data, nggak bisa digabung data nominal dengan rasio, nggak bisa, harus disamakan. Terus gimana cara menyamakannya? Pertemuan yang akan datang kita akan bahas ya. Namanya menggunakan MSI namanya, ya, metode survival suksesi interval. Ya, jadi di apa namanya disamakan jenisnya. Nah, itu yang seringkali dilakukan ya. Kadang apa namanya, ya mohon maaf ya kalau kita tidak terlalu dalam mempelajari statistik gitu ya, nggak terlalu paham tentang ini gitu. Dan kemudian hasilnya menjadi tidak signifikan. Akhirnya apa, terjadi rekayasa data. Ya, terjadi rekayasa data. Misalnya gini, kita mau mengolah gitu ya, uh, analisis ekonomi makro gitu ya. Yang satu itu adalah mau menghubungkan antara tingkat pengangguran misalnya dengan apa namanya pertumbuhan ekonomi misalnya, kemudian dihubungkan misalnya dengan nilai tukar ya, kurs misalnya, kemudian dihubungkan misalnya dengan jumlah populasi di suatu negara misalnya, ya itu datanya kan berbeda-beda gitu ya. Lalu kemudian langsung aja datanya diambil lalu diregresikan misalnya. Itu yang sering kali terjadi seperti itu. Padahal yang satu itu adalah data nominal, ada data interval, ada data di dalamnya juga ada data rasio gitu ya. Ya sehingga apa? Sehingga tidak valid. Ya, sehingga tidak valid dan tidak signifikan, tidak signifikan. Itu belum bicara tentang menganalisis apakah datanya ini sudah berada dalam kurva normal atau belum gitu ya. Nanti kita akan dalami lagi ya. Oke, nah ini sedikit, ini sebetulnya materinya agak panjang ya. Tapi nanti karena ada kegiatan yang lain, jadi mungkin sampai di situ dulu. Terima kasih ya. Kita masih ada PR berikutnya yaitu mempelajari tentang teknik analisisnya, gitu ya. Jadi nanti kalau kita sudah firm dengan data, baru kemudian kita bicara tentang bagaimana menganalisa. Ini juga penting ya, ini juga penting karena kita akan bicara tentang bagaimana membangun sebuah hipotesis, ya, membangun sebuah hipotesis, ya. Lalu bagaimana cara menafsirkannya, ya menafsirkannya setelah membuat hipotesis itu. Lalu kemudian kita bagaimana menerjemahkan, lalu menyajikan datanya, ya menyajikan datanya, data yang siap untuk diolah seperti apa, gitu ya. Lalu kemudian bisa nggak data itu bisa kita munculkan dalam bentuk grafis, ya sehingga orang tidak harus membaca semua data, tapi cukup membaca gambar aja udah paham. Oh ini datanya normal, oh ini datanya tidak normal, itu dari gambarnya udah lihat gitu, udah tahu gitu, ya. Oke ya. Kemudian terakhir uh, bagaimana struktur penelitian, ya laporan penelitian yang berbasis pada data kuantitatif, ya. Jadi nanti bisa dibaca, dipelajari materi-materi ini. Ada pertanyaan-pertanyaan di dalam bagioconsulting.com. Ya, saya memahami betul ya kemarin nilai tertinggi adalah 70 itu udah bagus ya, udah bagus banget ya karena kan baru memulai gitu ya. Ya, kemudian kalaupun ada nilainya yang masih belum bagus, saya kira masih kita kesempatan untuk belajar lagi. Ya nanti kita di ujung nanti tetap ada kesempatan ya untuk memperbaiki, tapi yang kemarin belum paham silahkan bisa dipelajari lagi. Mungkin dengan soal yang sama tentunya harapannya jawabannya sudah benar. Kalau yang kemarin belum benar, artinya kita perlu ada pendalaman pertanyaan-pertanyaan yang sempat ditanyakan di dalam kuis itu akan menjadi bahan evaluasi kita. Apakah kita sudah bisa menjawab atau belum? Kalau belum, berarti kita perlu ada pendalaman lagi, perlu ada pembelajaran lagi, perlu kita buka lagi materi-materi yang ada. Ya, oke, terima kasih. Saya kira kita nanti akan bisa ketemu lagi, mudah-mudahan tidak ada halangan minggu depan. Terima kasih sekali lagi semuanya. Selamat beraktivitas. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Terima Bagio. kasih semuanya. Terima kasih.
Selamat beraktivitas kembali. Ini saya sendirian di Itu kelas kita nih. nih. Oke, terima kasih. Oh, Mas Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.